Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan yang lagi lihat tutorial ini diberi kesehatan semua ya. Amin. Nah, kali ini gue akan memperkenalkan nih menu-menu basic ya, menu-menu yang sering dipakai di Adobe Photoshop dan bagaimana cara menggunakannya. Yuk, kita lanjut aja yuk. Nah, di sini ada icon PS ya. Warna biru ini tulisan PS yang artinya yaitu Photoshop. Kita klik aja di sini. Nah, ini lagi proses nih. Oke. Nah, ini dia tampilan dari Adobe Photoshop ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Perhatikan teman-teman, kursor gua di sebelah kiri ini namanya toolbox ya. Geng toolbox nih sebelah kiri ini. Yaitu ada yang sering dipakai yaitu ada move tool, crop tool, ya, eraser tool, ya. Lalu di sini yang terakhir ada horizontal type tool ya atau text tool. Ini gua nggak mau nerangin semuanya karena takut kalian bingung bagi yang pemula. Jadi yang sering kita pakai aja di sini ya. Oke, dari toolbox kita lari ke atas yaitu ada menu bar ya. Menu bar ini terdiri dari file, edit, image. Nah, ini option bar ini yang di bawah menu bar nih, option bar ini. Ya, ada style, normal nih ukuran-ukurannya ya. Oke, habis dari option bar kita lari ke sebelah kanan pojok yaitu ada palette ya. Nah, di sini ada palette ini terdiri dari menu-menu layer, channel, patch. Nah, ini nanti khusus channel dan patch kita akan pelajari di next video. Kita akan ke layer saja ya karena yang sering kita pakai nanti ada bersangkut pautnya dengan menu drawing patch di sini, layer di sini ya. Oke, kalau sudah kita akan praktekkan aja teman-teman. Sebelum kita menggunakan tools yang ada di sini, kita akan memunculkan kotak putih di tengah-tengah ini nih, namanya drawing patch ya. Langsung aja kita klik file, lalu new. Di sini ada presetnya, kita ganti ya di sini international paper. Nah, bawahnya sudah diemin aja. Ini sudah bawaan dari ukuran A4 ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman resolusinya mau diganti, otomatis nanti image size-nya ini itu akan berubah. Yang awal tadi 33, kalau kita rubah di sini menjadi 400, maka ukurannya akan berubah juga. Nih, jadi 59 mega ya. Nah, jadi karena semakin besar resolusi, tadinya kan A4 ya, berubah lagi jadi custom karena resolusinya kita ganti. Kita ganti lagi international paper ukuran A4. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan color modenya itu tadinya RGB, misalkan wah awalnya seperti ini, kita ganti menjadi CMYK ya. Kenapa kita ganti jadi CMYK? Karena kalau misalkan hasil teman-teman mau dicetak atau di print itu biar warnanya tidak berubah, itu kita menggunakan CMYK color ya. Di sini singkatan dari cyan, magenta, yellow, K-nya itu black. Oke, kalau misalkan RGB itu singkatan dari red, green, blue ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat ya semacam kayak website seperti itu atau blog, nah itu color modenya itu kita pakai RGB. Tetapi kalau misalkan teman-teman hasil akhirnya mau kalian cetak itu pakai CMYK ya, seperti tadi biar warnanya tidak berubah. Oke, kalau sudah kita okein aja, kita langsung nanti pas gue okein di sini akan muncul kotak putih di tengah-tengah yaitu drawing page. Oke, ini dia. Nah, ini tengah-tengah ini namanya drawing page ya. Oke, kita akan mulai aja nih tools yang sering kita pakai yaitu untuk pemula. Di sini ada move tool ya. Move tool ini itu untuk menseleksi. Kalau misalkan teman-teman mau ganti objek itu harus klik move tool dulu. Oke, kita contohin aja langsung deh. Di sini ada tadi ya text tool atau horizontal type tool. Kalau teman-teman belum tahu namanya, diemin aja selama 1 detik atau 2 detik dia akan muncul namanya sendiri. Oke, kita klik di sini. Nah, kursor gue berubah nih, yang tadi tanda panah menjadi kayak apa nih, kurus kayak gini ya. Nah, nanti kalau misalkan gue klik di tengah-tengah, teman-teman perhatikan sebelah kanan ini nanti namanya ini layer ya. Nah, ini yang bergaris biru ini layer. Kalau gua klik di tengah-tengah nanti layer akan bertambah. Kenapa akan bertambah? Karena objeknya pun juga akan bertambah. Oke, gua klik dulu di tengah-tengah, perhatikan juga layarnya akan bertambah.
Nah, itu kan akan bertambah yang tadinya hanya background menjadi layer 1. Nah, di tengah-tengah drawing page ini belum ada objek. Kenapa? Karena belum gue taruh. Nah, di sini mau gue taruh misalkan contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, contoh 1. Nah, kalau teman-teman mau bikin objek lagi, nggak bisa langsung type tool nih atau text tool. Ya, teman-teman harus move tool dulu. Kenapa? Karena kursor teman-teman ini masih belum ternormalisasi ya. Gua contohin, kalau misalkan gua klik ini, tuh gua nggak bisa bikin objek lagi ya. Otomatis harus gua move tool dulu. Kalau gua move tool baru teman-teman bisa bikin objek yang kedua. Nah, kalau gua move tool ini nanti yang di layer 1 ini tulisannya layer 1 ya, yang bergaris biru ini. Kalau gua move tool nanti tulisannya itu akan ngikutin contoh 1 ini nih. Nah, kenapa? Karena layar itu berhubungannya dengan objek ya. Nah, nanti layar ini tulisannya akan menjadi contoh 1. Oke, gua klik move tool. Nah, dia berubah kan? Jadi yang tadinya layar 1 jadi contoh 1. Kenapa? Karena layar dan objek sini sudah sinkron ya. Tadi belum sinkron. Oke, gua akan nambah objek lagi nih misalkan. Nah, tadi gue udah move tool nih, lalu gue sudah bisa membuat objek lagi karena kursornya sudah normal nih. Gua klik lagi. Nah, nanti layarnya akan bertambah 1 lagi nih teman-teman ya. Oke, gue klik di tengah-tengah. Kalian juga perhatikan layar yang bergaris biru itu akan menambah. Gue klik tengah-tengah. Nah, itu akan muncul layar 1 lagi. Nanti kalau gue klik di sini, kan ini masih 1 objek ya. Nah, kalau gue klik atau gue tulis, nah nanti itu objeknya jadi 2. Gue contohin aja di sini contoh 2. Nah, contoh 2. Kalau gue move tool lagi, otomatis layar 1 ini akan berubah jadi tulisannya contoh 2. Ini dia belum sinkron nih antara objek dan layar. Kalau gue udah klik move tool, nah itu dia baru sinkron layar dan objek. Gue klik nih ya. Nah, ini dia. Oke, berubah kan layarnya yang tadinya layar 1 berubah menjadi tulisannya contoh 2. Ini gue perbesar aja deh ya. Gue tarik aja nih. Gue tarik. Nah, ini biar perbesar biar gampang. Oke, klik 2 biar normalisasi. Nah, teman-teman juga di sini di drawing page ini teman-teman nggak bisa yang tadinya misalkan kayak gue nih contoh 2 mau ke contoh 1. Nah, itu nggak bisa diklik nih. Kenapa? Karena yang harus kita kendalikan pertama adalah layernya ini ya, yang tadinya di contoh 2 kita klik contoh 1, nanti kotak yang ini akan pindah ke contoh 1. Nah, seperti itu. Ini gue gedein aja deh biar gampang. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman nih dari awal belum ada garis bantu nih di lingkaran ini, misalkan seperti ini. Nah, belum ada garis bantu ya, otomatis kan kontrol yang tadinya kotak putih ini belum ada checklistnya. Teman-teman checklist aja. Nah, diklik, nanti dia akan muncul checklist. Nah, habis diklik baru deh muncul garis bantu di tengah-tengah ini ya. Itu untuk memudahkan kita, dimana kalau kita klik layar ini contoh 2, contoh 1, nah itu juga akan sinkron. Kita cancel aja ini. Nah, seperti ini ya, biar lebih gampang. Nah, oke, kalau sudah lalu gue akan contohin cara tadi eraser tool ya, ngapus ya. Ini gue move tool dulu. Gue move tool ini gue ilangin coba ya, show transform controller yang tadi ini kan ini checklist. Gue ilangin. Otomatis kan di contoh 1 tadi ya. Gue mau pilih, nah nih eraser tool. Kalau ada tulisan seperti ini di okein aja ya, jangan di cancel, di okein aja. Nah, ini ada muncul buletan ini nih, kursor gue jadi bulat. Gue contohin di sini. Nah, ini udah bisa menghapus ya. Tadi gue pakai eraser tool. Nah, kalau teman-teman mau menghapus contoh 2, nggak bisa langsung di sini tuh. Udah gue klik-klik contoh 2-nya nggak bisa hapus. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang kita klik move tool dulu ya. Habis klik move tool, layarnya nih yang biru kita lari ke contoh 2. Klik di layar sini, nanti dia akan pindah objeknya di contoh 2. Nah, sekarang sudah bisa. Mau menghapus contoh 2, kita klik eraser lagi. Nah, ini eraser. Kita tekan, nanti ada pilihan 3 ini. Kita pilih yang atas.
teman-teman udah bisa. Nanti ada tulisan apa lagi di tengah-tengah bla bla bla, kita oke aja. Nah, teman-teman baru deh bisa contoh ini dihapus. Nah, seperti itu ya. Oke, ini contoh basic aja sih, dimana cara menggunakan move tool ya, lalu text tool dan eraser tool. Nah, kalau sudah, nanti untuk next video kita akan mempelajari menu-menu selanjutnya ya. Ini kita move tool dulu. Oh ya, cara simpannya bagaimana? Cara simpannya seperti biasa, ini file ya, habis itu save as. Lalu nah di sini PSD ini itu mentahan di mana di Adobe Photoshop. Oke, ini kita simpan dulu mentahannya, kita di desktop aja deh, misalkan 2, kita klik 2, nanti nama filenya. Nah ini mentahannya PSD, kita save. Ini oke. Nah kita tutup. Kalau mau kita buka lagi gampang, tadi kan mentahannya ini nih desktop, kita klik ini. Ya, ini yang tadi yang kita simpan mentahannya itu ini seperti ini ya. Oke, kalau kita mau kita simpan menjadi file PDF atau JPEG, gampang. Kursornya kan ini tadi belum normal nih ya, masih tanda plus. Kita move tool lagi biar sampai berubah menjadi anak panah. Kita move tool lagi. Nah, itu kan kursornya berubah. Nah, ini kita mau simpan filenya JPEG ya. Jadi file, lalu kita save as saja. Kita save as. Nah ini formatnya kita ganti, yang tadinya kan PSD nih mentahan yang awal. Nah ini kita ganti aja, nggak apa-apa, jadi JPEG ya, jadi JPEG. Nah ini kita ganti, misalkan 3 deh, kita taruh di desktop ya, kita save. Nah ini kualitinya 12 ya, yang paling bagus. Kalau misalkan tadinya awal misalkan 7 atau 8, kita geser aja nih jadi 12 biar hasilnya lebih bagus kualitinya. Kita oke. Nah kalau sudah, ini kita tutup aja. Kita buka tadi hasil JPEG yang tadi. Nah ini contohnya ya. Nah ini contohnya. Nah ini, wah, oke. Kalau sudah, oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial ya, dimana menggunakan menu-menu atau tools basic bagi pemula di Adobe Illustrator. Bagi yang mau komen silahkan komen, itu terima kasih untuk masukan gue juga untuk kedepannya. Jangan lupa subscribe, share ya, biar gue tambah semangat lagi buat video selanjutnya. Oke, sekian, assalamualaikum dan salam sejahtera, kita sehat semua. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Nah, kali ini saya akan membuat tutorial di mana meletakkan objek di bawah, di tengah, dan di atas ya, dan bagaimana cara duplikatnya dengan cepat. Yuk kita langsung aja ke aplikasi Photoshop ini ya. Kita klik aja. Nah, lagi proses dia. Oke, kita lanjut. Di sini kita file ya, file edit image layer ini adalah termasuk dari menu bar ya, dari menu bar. Oke, kita file aja. Nah, kita new, lalu di sini ukurannya presetnya kita setting internasional paper, lalu sini size-nya A4 ya. Ke bawahnya udah nggak usah diotak-atik lagi ya. Nah, kalau misalkan resolusinya mau kita tambah bisa. Ini kan awalnya 300. Kalau kita mau tambahin menjadi 400, nah maka image size-nya akan berubah nih teman-teman ya, menjadi 118 ya. Oke, kalau kita mau kembaliin lagi menjadi 300, nah ini kan tadinya presetnya A4 nih. Nah sekarang custom, mau kita balikin lagi menjadi A4. Di sini nanti resolusinya otomatis akan berubah menjadi 300 ya. Nah kalau kita international paper, nah kembali lagi kan resolusinya 300 dan tadinya 118 ukuran image-nya. Nah ini kembali menjadi 66,4 mega
Karena semakin besar resolusi maka akan semakin bagus gambarnya. Ini kita normal aja deh, standar A4. Kita okein aja. Nah, akan muncul drawing page putih seperti ini ya. Kita akan lanjut aja di sini cara membuat objek satu lingkaran ya, yaitu yang ada di toolbox ya. Nah, kita klik aja di sini ellipse tool. Nah, kita pilih ellipse tool. Nah, kita klik. Kalau kita klik, kita lepas, nanti layernya yang biru akan bertambah nih. Seperti biasa di part 1 ya, sudah saya jelaskan. Nah, di sini masih tidak proporsional bentuknya. Nah, itu masih gepeng ya. Bagaimana cara supaya bentuk proporsional? Kita tekan shift. Nah, dia bentuknya proporsional tuh. Bulat ya. Kalau kita lepas dia gepeng shiftnya. Maksudnya kalau shiftnya kita lepas, dia akan gepeng bentuknya ya, tidak proporsional. Tapi kalau kita tekan shift, jangan dilepas, maka bentuknya akan proporsional, bulat. Kita kliknya kita lepas aja. Nah, nanti layar akan bertambah tuh teman-teman ya. Oke, ini shape 1 ini kita rubah deh, namanya kita rename ya. Kita rename di sini menjadi lingkaran 1 ya. Link aja deh biar cepat, lingkaran link 1 ya, atau disebut lingkaran 1. Nah, di sini kita mau buat objek lagi. Bagaimana cara membuat objek lagi? Seperti biasa, kita klik move tool dulu ya, untuk menormalisasi kursor kita yang tadinya plus sekarang sudah berubah menjadi tanda anak panah. Kita klik lagi ellipse tool. Nah, buat objek di tengah seperti biasa, tekan shift dia biar bentuknya proporsional ya. Nah, kalau misalkan saya lepas, nanti layar yang biru ini akan bertambah teman-teman ya. Kalau dilepas, nah oke, kita akan tambah lagi. Nah, ini cara ganti namanya kan nih, tulisannya ini shape 1 nih. Nah, kalau mau kita ganti, kita klik aja 2 kali. Nah, kita backpass, kita ganti namanya menjadi lingkaran 2 atau link 2 ya, biar enak. Nah, kalau kita mau menambah objek, kita move tool lagi ya. Kita move tool lagi untuk menambahkan objek, kita klik. Nah, lalu kita ke ellipse tool lagi. Nah, di sini. Nah, jangan lupa tekan shift-nya ya, biar bentuknya proporsional bulat. Kita lepas, nanti lingkarannya akan berbentuk sempurna dan layarnya akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan warnanya mau kita ganti, bisa lewat option bar nih yang ada di sini, lalu bisa lewat di sini ya, palet, di bagian palet atau layer thumbnail. Kita klik sekali aja di sini atau klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan kita mau ganti warna hitam ya, lalu kita klik OK. Nah, akan berubah menjadi warna hitam. Oke, kita ganti warnanya lagi. Yang tadinya merah kita ganti warna hijau. Di lingkaran kedua kita ganti warna hijau ya. Nah, kita klik 2 kali di layar thumbnail. Kalau teman-teman nggak tahu namanya, diemin aja selama 1 atau 2 detik, nanti namanya akan muncul. Tuh dia, layar thumbnail. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita kasih warna hijau aja deh. Nah, lalu kita klik OK. Nah, berubah kan dia layar thumbnailnya menjadi warna hijau nih. Oke, kalau sudah, bagaimana cara tahu dia posisi di bawah, di tengah, dan di atas? Kita move tool dulu ya. Kita move tool dulu. Oke, nah misalkan teman-teman dari awal garis bantunya nih, misalkan kalau saya kan di sini udah ada garis bantu ya. Kalau misalkan awalnya nggak ada garis bantu seperti ini, nah untuk membuat garis bantu untuk menggampangkan ya atau memudahkan layer dan objek ini, lalu bagaimana caranya untuk menambahkan garis bantu ya? Kita klik yang ada di option bar ini, show transform control. Kita klik aja sampai ada tanda checklist. Nah, nanti garis bantunya akan muncul. Nah, ini untuk memudahkan kita mana layer yang akan kita gerakan, mana objek yang akan kita gerakan. Oke, misalkan kita akan gerakan objek layer warna hijau ke tengah-tengah nih biar gampang.
Nah, terus mau memindahkan warna hitam, otomatis kita layarnya kita klik dulu nih yang warna hitam ini, layar ini. Nah, otomatis nanti garis bantu juga akan mengikuti ya, seperti ini. Nah, ini berarti layar yang paling atas. Nah, kalau di drawing pad kotak putih ini berarti dia paling depan. Nah, kalau untuk yang paling belakang berarti kan ini warna merah karena dia posisinya berada di belakang warna hitam dan di belakang warna hijau ya. Nah, kalau di layar yaitu di paling bawah. Nah, seperti ini. Yang gampangnya gini aja deh, kalau misalkan di layar paling atas maka dia paling depan objeknya ya, warna hitam. Kalau misalkan layarnya paling bawah maka dia paling belakang. Nah, kalau untuk memindahkan objek yang paling belakang ke depan itu gampang. Layarnya ini kan tadinya di bawah, kita ke atasin aja, nanti objeknya itu otomatis akan pindah ke depan ya. Kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Berarti objeknya dia sudah paling depan berwarna merah ya. Karena kenapa? Karena layarnya pun sudah kita pindahkan ke paling atas. Ya, kalau kita mau pindahkan lagi nih, misalkan warna hijau, lingkaran warna hijau, otomatis kan layarnya masih berada di paling bawah nih. Nah, kalau mau kita pindahin paling depan, layar yang lingkaran 2 ini nih, yang warna biru garis ini, kita drag ke atas aja ya. Kita drag ke atas, nanti posisi warnanya itu nanti paling depan atau paling atas. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, belum satu langkah lagi karena kan ini kita no aja. Ini ya. Nah, oke, sudah. Karena apa? Karena di tulisan lingkaran 2 ini layarnya berada paling atas, maka warnanya pun akan paling atas atau paling depan, seperti ini ya. Oke, kalau misalkan yang hitam ini berada di paling bawah, mau di tengah-tengahin, berarti kan kalau di tengah-tengah dia posisinya di bawah garis hijau, lalu di atas lingkaran warna merah ya. Kalau ini kan awalnya nih garis atau lingkaran hitamnya nih berada paling belakang. Nah, kalau misalkan kita mau posisi di tengah-tengah, layarnya ini posisinya kita pindahkan ke nomor 2 ya, paling tengah ini. Kita pindahkan di tengah-tengah layarnya, nanti posisi hitam itu juga akan berada di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, dari mana tahu dia posisi atau warnanya di tengah-tengah? Ya dari sini tuh, dia berada di bawah warna hijau, lalu di atas warna merah ya. Kenapa di atas warna merah? Karena hitam ini menutupi lingkaran warna merah ya. Oke, sampai sini. Kalau misalkan ini sudah tahu ya teman-teman ya, lingkarannya itu berada di bawah, tengah atau di atas. Sekarang cara duplikat yang cepat, tadi kan saya mencontohkan satu-satu ya, move tool, objek lagi, move tool, objek lagi ya, untuk membuat objek 1 2 3. Nah, kalau mau menduplikat objek biar cepat, ini kita hapus dulu deh. Cara menghapusnya seperti ini aja, kita drag ke yang ada tong sampah paling bawah kanan. Nah, sampai ada gambar tangan ya, kita lepas. Nah, itu akan kehapus. Kita garis, kita drag lagi ke tong sampah bawah paling kanan. Nah, dia nanti kehapus. Nah, itu cara hapusnya. Oke, sekarang saya mau mempraktekkan duplikat layar yang cepat nih tanpa manual. Move tool, lalu ke ini ellipse tool, move tool, ellipse tool ya. Kita akan ke ellipse tool ya, jangan lupa tekan shift biar proporsional. Kita lepas, nanti layar juga akan bertambah ya. Nah, tadi kan kita manual. Nah, kita nih yang cara cepatnya nih yang ada di tombol keyboard. Caranya bagaimana? Caranya ini nggak usah move tool ya. Kalau mau cara cepat nggak usah move tool lagi kursornya. Kita langsung Ctrl J aja. Kita tekan Ctrl J. Nah, itu dia akan bertambah. Taunya dari mana bertambah?
Nah, layernya bertambah satu ya, save 1 copy tulisannya. Karena yang tadi kan awalnya save 1 doang. Nah, sekarang bertambah ketahuan dari save 1 copy. Kalau di objek belum ketahuan nih, karena belum kita gerakan. Kita akan tambah objek lagi. Ctrl J. Nah, ada tulisan save 1 copy 2. Berarti ini sudah ada 3 layer, berarti ada 3 objek ya. Bagaimana cara tahu dari drawing page putih ini? Ini kita move tool dulu. Nah, kita pindahkan objeknya. Ya, ini objek ini berarti shape 1 copy 2 yang ada di layar ya. Nah, kita mau pindahkan ke bawah. Kita pindahkan lagi ke sini. Nah, ada 3 objek ya. Bagaimana untuk mengubah warnanya supaya nggak bingung nih ya, nggak nyaru karena merah semua. Mau tahu posisi di bawah, tengah, dan di atas. Kalau satu warna gini kan kita nggak tahu nih. Oke, caranya yang shape 1 copy ini kita klik 2 kali di layar thumbnail, kasih warna hitam. Oke. Lalu yang paling atas lagi kita klik 2 kali, kita ke warna hijau aja deh, warna hijau. Lalu kita akan cari warna yang cerah, bagusan sedikit. Nah, mana sih? Nah, ini aja deh. Kita klik OK ya. Nah, dia akan berubah. Nah, sekarang sudah ketahuan nih mana yang di bawah, mana yang di tengah, mana yang di atas, karena kita sudah ganti warna ya. Nah, ini cara cepat duplikatnya. Oke, sekian dulu sampai sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih bermanfaat. Dan bagaimana di sini tadi cara bikin duplikat layar dengan cara tekan Ctrl J di keyboard, lalu tahu tata letak mana objek yang paling bawah, tengah, dan atas, dan bagaimana cara memindahkannya di layer. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya, nyalakan loncengnya biar misalkan saya buat video, teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video Sahabat Editor. Ini kita X aja ya, kita X aja. Ini no save deh. Oke, sekian dari saya untuk Sahabat Editor, dan salam sehat semuanya. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Sahabat Editor. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan di part 1 ya, ada screenshot nih saya SS. Nah, di sini Bang, cara ganti background foto dong dengan ukuran 3x4 kalau bisa, terima kasih. Nah, ini ada di tutorial Adobe Photoshop di part 1 ya. Teman-teman kalau belum lihat part 1-nya tinggal ada tuh di deskripsi, klik di atas sudut kanan ya. Nah, ini kita minimize aja screenshotnya. Nah, lalu kita buka Photoshopnya ini yang ada Adobe Photoshop. Nah, ini PS iconnya ya, kita klik aja. Lagi loading dia. Ini dia tampilan Photoshopnya. Oke, sebenarnya kan untuk gambar 3x4 itu udah saya download ya di Google. Nah, tapi untuk memastikan lagi apakah benar itu gambar 3x4 ukurannya, kita pastikan aja di sini ya. Di sini menu bar ya di atas ya. Nah, ini kita file new. Oh ya, itu untuk menu bar dan toolbar itu sudah saya jelaskan di tutorial part 1 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton di part 1-nya. Oke, kita lanjut. Ini file new. Nah, di sini preset custom kita untuk foto di sini ya. Nah, di sini size-nya formatnya nggak ada nih 3x4. Nah, berarti kita harus manual di sini. Ya, untuk ukurannya kita ganti dulu sentimeter, lalu juga ini kita ganti sentimeter. Nah, lalu nih weight-nya 3, ininya height-nya ini 4. Lalu resolusinya kita kasih 300 biar bagus ya, biar tidak pecah. Nah, kalau 300 berarti ini image size-nya di sini 4,12 mega. Nah, jangan lupa karena foto teman-teman mau dicetak, color modenya yang tadi awalnya RGB kita ganti menjadi CMYK. Karena kenapa? Biar nanti gambar atau warna
foto teman-teman yang mau dicetak itu tidak berubah ya. Kalau sudah kita oke aja. Oke, kalau sudah ini ukuran 3x4, ini saya move tool dulu ya karena kursor saya masih bertanda plus nih. Kita move tool biar sampai tandanya anak panah berubah. Nah, seperti ini. Ini saya minimize dulu, saya mau drag foto yang sudah saya download tadi. Nah, ini 3x4. Saya drag ke sini, apakah benar ini 3x4? Kalau pas berarti benar ya ukurannya. Nah, ini dia foto si ganteng. Ini berarti ukurannya pas ya 3x4 ya. Kalau sudah nih kita klik 2 kali aja biar tanda silangnya tadi hilang ya di area gambar foto si ganteng ini. Kalau sudah, nah sebelah kanan ini sudah saya jelaskan part-partnya di part 1 ya. Mulai dari delete, new layer, pokoknya di part 1 itu sudah saya jelaskan ya menu-menu basic Adobe Photoshop. Teman-teman bisa lihat aja. Lalu kalau misalkan teman-teman belum tahu namanya, diamkan selama 2 detik, nanti muncul namanya. Ini dia. Create new file ya. Yang tengah-tengah ini kita klik kanan aja, lalu solid color. Nah, di sini backgroundnya teman-teman mau warna apa? Kalau warna merah, ya warna merah kita ganti. Nah, seperti ini. Misalkan merah ini deh. Kita okein aja. Ini bisa kita pilih merahnya tuh ya. Nah, di sini standar merahnya ini sih. Kita okein aja. Nah, karena kan fotonya belum ada nih di drawing page ya, yang kotak merah ini. Nah, karena fotonya berada di tengah-tengah layer. Nah, caranya bagaimana supaya fotonya muncul lagi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di part 1. Pokoknya gambar yang paling depan berarti layernya paling atas ya. Karena ini layernya yang kedua, kita drag aja ke atas, tekan lalu drag ke atas, nanti dia akan muncul foto si ganteng ini. Ini dia muncul ya. Karena kenapa? Karena tadi layarnya kita drag ke atas. Oke, ini belum bisa kita edit. Kenapa? Karena masih ada tanda kotak kecil ini nih. Di sini nih yang kursor saya. Kita langsung contohin aja deh biar cepet. Nah, di sini pakai Magic Wand Tool ya. Sebenarnya juga bisa pakai Quick Selection Tool ya, pakai Magic Wand Tool aja. Ini kita klik di sini. Nah, kalau Magic Wand Tool tuh cepet, jadi terseleksi semua yang mau kita ganti. Nah, ini kita klik delete aja yang ada di keyboard. Nah, ini nggak bisa tuh, kita delete lagi nggak bisa. Karena kenapa? Karena ini garis yang putih-putih ini lingkaran kita Ctrl D aja biar hilang. Karena layernya belum kita restrace layer. Caranya bagaimana? Klik kanan layer yang biru ini, lalu nih ada tulisan restrace layer, kita klik aja ya. Nanti yang putih-putih yang ini nih, yang kursor saya nih nanti hilang nih, yang ini nih ya. Kita restrace layer, nah hilang tuh. Oke, nah ini baru bisa diedit nih ya. Kita kesini lagi Magic Wand Tool. Nah, kalau kita delete baru bisa deh. Karena kenapa? Tadi sudah kita klik kanan, restrace layer pilih. Oke, kita Ctrl D biar garis putih-putihnya hilang. Oke, saya contohkan lagi deh. Misalkan kalau mau mengulang satu langkah, Ctrl Z ya. Ctrl Z lagi. Kalau nggak bisa berarti pakai Ctrl Alt D, Alt sama Z. Nah, ini Ctrl D aja supaya garis putihnya ini hilang. Tadi kan kita coba pakai yang Magic Wand Tool. Nah, sekarang kita coba yang Quick Selection Tool. Bedanya apa sih? Bedanya kalau tadi kan Magic Wand Tool sekali kita klik langsung terseleksi semua tuh. Nah, kalau pakai Magic, nah dia kayak gini tuh, harus bisa 2 kali 3 kali klik baru dia bisa ya. Yang lebih enak sih pakai yang ini aja nih, yang Magic Wand Tool ya, jangan pakai Quick Selection Tool ya, tergantung kebutuhan teman-teman sih. Balik lagi ya, kalau sudah ini kita nggak usah Ctrl D, langsung klik delete aja. Nah, lalu kita Ctrl D supaya tengah-tengahnya ini hilang nih, garis-garis putih lingkaran ini. Oke, kalau sudah, ini kursornya kan masih seperti ini nih, masih Magic Wand Tool. Kita move tool dulu biar normal lagi. Oke, tanda panahnya kursor bentuknya tanda panah. Oke, kalau sudah, ini kita mau simpen formatnya PDF aja ya. File, save as. Nah, di sini formatnya masih, misalkan formatnya PSD, berarti ini mentahan
format teman-teman di Adobe Photoshop. Kalau mau teman-teman edit lagi berarti kalian buka Photoshop format PSD-nya. Tapi kalau saya nggak usah, langsung formatnya PDF aja. Ini dia. File name-nya kita ganti. Foto si ganteng ya. Di desktop saya simpennya nih, di desktop ya. Save in-nya di desktop. Kalau sudah saya save, ini oke. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Ini tanda-tanda checklistnya nggak usah diapa-apain ya. Save PDF aja langsung. Ini yes. Oke, kalau sudah ini kita minimize dulu. Kita lihat. Nah, ini tadi file name-nya itu foto si ganteng ya. Kita klik 2 kali aja. Ini dia ukuran 3x4 nya. Oke, kalau mau dibesarin bisa klik yang zoom in ini yang bertanda plus. Kalau mau kita kecilin bisa yang ini, yang tanda minus. Oke, sampai sini kita X aja. Nah, ini tadi ini saya nggak save ya mentahannya. Kalau misalkan teman-teman mau save mentahannya, tinggal file, save as, lalu formatnya PSD. Kalau misalkan nggak mau di save, cancel aja, X. Ini saya nggak mau save mentahannya, jadi saya X aja. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton tutorial cara ganti background foto ya. Jangan lupa di subscribe lalu loncengnya nyalain supaya dapat notifikasi dari sahabat editor tentang tutorial terbaru. Oke, salam sejahtera dan sehat semua.